Gitu. Kenapa si Anas Al-Sharif ini diminta mau diselamatkan ke Doha? Kita ingat ya, dia per April 2025 udah nulis surat wasiat dia. Semua genosida itu pasti diikuti dengan vericida, the vericide, the killing of truth. Inilah yang terjadi pada media-media barat beberapa akhirnya kenapa mereka kemudian merubah narasinya, karena mereka udah nggak bisa lagi diarahkan kepada narasi resminya Israel. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif bersama Kontekstual, bersama gue Kenzi, bersama Mas Sofwan. Dan kita hadir bersama seorang tamu spesial yang merupakan seorang jurnalis, aktivis perjuangan Palestina, Mas Muhammad Pizarro, Ya, yang juga sempat berkarir di Anadolu Agency, di Radio Free Asia, dan sekarang di Gaza Media. Iya. Dan seperti yang teman-teman tahu, sekarang kita merekam tanggal 15 Agustus 2025. Ya. Ini adalah 677 hari sejak Israel pertama kali membombardir Gaza. Tanggal 8 Oktober, kemudian sekitar 77 tahun setelah bencana Nakba tahun 1948 di Palestina. Dan 80 tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. 2 hari lagi, 80 tahun hari Indonesia lagi. merdeka. Dan dalam rangka merayakan kemerdekaan ini tentu kita juga sangat bersimpati dan turut berduka bagi teman-teman di Palestina yang sampai saat ini masih berjuang untuk ntar dikat abis ini. Iya. Masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dari genosida dan penjajahan di Israel. Dan akhir-akhir ini yang sangat-sangat menusuk hati kita semua adalah serangan yang cukup sengaja dan tertarget juga oleh Israel untuk membunuh jurnalis-jurnalis yang meliput kondisi memprihatinkan di Gaza. Terakhir ini ada 4 orang jurnalis dari Al Jazeera, salah satunya Anas Al-Sharif yang cukup selama ini sangat berani untuk meliput di lapangan kondisi terkini dan kemudian dibunuh oleh Israel dalam serangan tersebut. Dan itu sebelumnya orang tuanya sudah dibunuh terlebih dahulu ya, sebagai ancaman gitu sebelumnya. Dan tentu bukan beliau sendirian ya, sudah ribuan atau bahkan ratusan ribu keluarga di Palestina yang sudah menjadi korban secara langsung dari genosida Israel di sana. Kalau wartawan sudah ada berapa? Ada 200-an kan ya? 304. 304 menjadikan ini konflik paling berbahaya buat wartawan Sepanjang sejarah. Gitu. sepanjang sejarah. Bahkan dibanding perang Rusia Ukraina, Mas, Iya. lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Baik. Karena kalau di konflik yang lain itu kena sebagai collateral damage gitu. Iya. Kalau di sini memang Ditarget. disasar. Secara sengaja. Secara sengaja. sengaja. Iya. Dan bahkan diberitakan secara terbuka dengan dituduh pada bahwa mereka adalah bagian dari Hamas gitu ya. Iya. Ya semuanya dituduh Hamas sih. Semuanya Hamas, jurnalis Hamas, anak-anak Hamas. Ya. Greta Thunberg-an, Mas. Greta Thunberg Hamas. Semuanya dituduh Hamas. Tapi Mas Pizarro, kita mungkin mulai dari menggali kenapa sebenarnya meskipun serangan terhadap jurnalis itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional, itu masih dilakukan sama Israel. Apa yang melatar belakangi itu semua? Iya, jadi kasus gugurnya Anas Al-Sharif ini menarik ya. Karena bisa dibilang Anas Al-Sharif satu dari sedikit jurnalis yang memilih tetap bertahan di Gaza Utara ya, di Northern Gaza ya. Ketika banyak sekali media-media asing, biasanya media-media asing itu dia pakai koresponden lokal dia. Dia ada yang memang datang langsung ke Gaza, tapi kebanyakan dia pakai koresponden lokal. Nah, yang datang langsung ke Gaza bisa dibilang itu udah hampir kembali ke negaranya masing-masing, karena biasanya diminta dicabut, karena kan kalau kita jurnalisme perang ya, saya kebetulan pernah di Anadolu, kantor berita Anadolu. Dulu kantor berita Anadolu itu nggak setiap wartawan bisa dikirim ke medan perang. Minimal dia harus mendapatkan War Journalism Certificate. Sertifikat jurnalisme perang, dan itu pelatihan itu 1 bulan. Itu ngomong-ngomong dulu cita-cita saya wartawan perang. Wartawan perang. Pas ditanya masuk ospek HI itu, cuma akhirnya nggak jadi deh. Iya. Jadi nggak setiap orang tuh bisa dikirim ke medan perang, dan biasanya orang yang dikirim ke medan perang itu kontraknya itu udah kontrak kematian. Udah Jadi mengetahui pernah, bahwa jadi Mas Pizarro itu pernah membuat kontrak kematian. Iya, dulu bahasa itu dulu saya pernah sebuah liputan perang di Suriah ya. Ya bahasa itu kita udah di training ketika sebelum berangkat itu bahwa konsekuensi kita memang konsekuensi terburuk itu kematian. Ya kita menghindari segala itu ya, tetapi
Makanya bisa dibilang Mas, war journalism itu sebagai puncak karir seorang wartawan. Iya, iya, Ketika iya. dia diminta diliput di jurnalisme perang, walaupun itu berbahaya, tapi itu kayak semacam sebuah prestisius bagi seorang Iya, iya, jurnalis yang nggak setiap jurnalis punya privilege dia bisa mengakses ke Nggak medan semuanya perang. Oh, itu punya privilege ya? Iya, karena kan nggak setiap pihak bisa wartawan bisa diterjunkan. Rata-rata jurnalis yang udah senior yang biasanya dikirim dulu ke liputan konflik nih. Ya, saya pernah liputan konflik di Patani, Thailand Selatan gitu ya. Yang itu cek border masuk ke Patani itu bisa 8 kali dicek, dikawal tentara segala macam. Hingga kemudian sampai ke war journalism ya. Biasanya tuh ada tahapan-tahapannya. Karena itu kan mentalnya atau konflik-konflik lokal dulu nih di Indonesia kayak Pati kemarin kan. Gitu ya, Pati atau kemarin 98 segala macam. Nah, hingga kemudian dia jenjang berkarir sampai ke war journalism. Nah, Anas Al-Sharif ini kan menarik. Dia tuh kan nggak mau diminta pulang. Dia sebenarnya diminta mundur lah ya dari Gaza Utara. Karena kalau kita bicara Gaza Utara itu sebagai konsentrasi eskalasi konflik penjajahan pada hari itu di Gaza Utara. Gitu. Itu kawasan padat Jabotabeknya jauh Indonesia lah. itu kalau konteks Gaza itu di Gaza Utara. Dan Anas Al-Sharif kan udah mau dipanggil ke Doha. Ya kan, kayak gitu kayak Walid Dahduh ya kan, dia kan sudah cedera, keluarga-keluarganya juga banyak yang tewas. Udahlah, secara emosional itu udah nggak siap dia untuk liputan. Secara mental, psikologis mungkin secara fisik dia mampu, tetapi belum tentu secara mental dia siap. Gitu. Kenapa si Anas Al-Sharif ini diminta mau diselamatkan ke Doha? Kita ingat ya, dia per April 2025 udah nulis surat wasiat dia. Iya, iya. Udah siap-siap. Yang sekarang itu kan viral ya. Udah yang diincer dia soalnya. sudah diincer gitu. Dan itu kayak semacam SOP lah ya. SOP, apalagi kita bicara Al Jazeera. Media yang sebenarnya bukan pas genosida Gaza aja dia diincar oleh Israel. Saya masih ingat ya dulu pas di Turki, saya kantor berita Anadolu itu, per 2019 saja itu kantor kita tuh dibom. Kantornya dibom. Al Jazeera sama Anadolu. Karena kalau media asing itu kan dia biasanya di satu gedung yang sama tuh. Reuters, AP, AFP. Kalau di Indonesia kan misalkan di Bundaran HI tuh. Iya, iya, Di Deutsche Bank ya, misalkan itu BBC semua. Iya. Di Gaza juga sama. Dia di satu bangunan tertentu tuh. Iya, gitu. iya, termasuk kantor Reuters ya waktu itu kan. Kantor dibom Reuters juga. segala macam. Nah, Anadolu dan Al Jazeera itu dibom kantornya dan menurut informasi yang kami terima dari editor cuma dikasih waktu sekitar 5-10 menit untuk berkemas. Gitu. Saya ingin pengen target kantor Anda, maka Anda silakan pergi dari sini berkemas. Dan informasi yang dulu kami terima dulu ya sekitar 10 menitan aja. 10 Ya menit. jadi bisa dibilang ya packaging equipment liputan kita itu udah nggak bisa diselamatin tuh. Kan bawa kamera, rollnya, kabelnya segala macam itu udah nggak bisa ya pasti kan SOP-nya media untuk yang jadi prioritas kamu selamatin diri. Iya. Barang jangan nggak usah dipikirin. Ya peralatan liputan itu tinggalin gitu ya. Yang penting kamu tuh selamat. Itu SOP kita liputan biasanya. Nah, itu yang terjadi juga kepada Al Jazeera. Dulu akhirnya ya sama dengan Anadolu ya tinggal badannya pas keluar. Yang bisa diselamatin ya mungkin HP, laptop yang kira-kira masih mudah lah diselamatkan. Itu 2020. Ya, 2019 sorry. Apalagi sekarang konteksnya genosida Gaza 2025. Siren Abu Akleh Iya. 2021 dan itu kan tidak lagi terjadi eskalasi besar. Memang ada eskalasi, tetapi kan nggak besar kayak Iya. genosida Gaza. Itu ditembak di kepalanya, sniper Dan di tepi barat ya. dan di Jenin ya, gitu. Artinya ke tewasnya banyak berbagai wartawan. Ini kita bicara nggak hanya Al Jazeera ya, kan banyak sekali. Apalagi media-media lokal di Gaza itu kan banyak gitu. Iya. Media-media lokal yang bukan internasional media gitu itu banyak sekali. Yang itu kan sudah banyak dibunuh. Yang artinya ini sebenarnya bukan tindakan serangan sporadis. Iya. Artinya asal tembak gitu. Tapi memang sudah keputusan yang diambil keputusan politik dari Tel Aviv gitu. Bahkan kan juru bicaranya IDF itu kan Avica Adrei itu kan dia udah dalam beberapa pekan sebelum Anas Al-Sharif akhirnya gugur pada 10 Agustus, dia kan sudah berkali-kali dia mention bahwa dia adalah teroris yang menyamar sebagai jurnalis. Gitu. Dia bukan murni seorang jurnalis, tetapi dia memang memiliki agenda atau kepentingan dengan Hamas dan walaupun itu tidak kita temukan secara transparan itu narasi sepihak dari Israel dan akhirnya dia dieksekusi. Menurut saya gitu karena dia bebal, dia tidak mau pindah dari Gaza Utara, dia tidak mau pergi dan dia terus merekam sampai kan kata-kata wasiat terakhirnya itu kan menarik ya. Dia mengatakan walaupun saya menderita berkali-kali, saya sakit berkali-kali, tapi tidak ada keraguan bagi saya untuk tetap menyampaikan kebenaran. Saya sebagai jurnalis memahami betul nih kata-kata ini ya. Karena Mas Sofwan, Mas Kenzi, kalau dalam jurnalis itu, saya dulu editor saya pernah bilang kayak gini, Bizarro kamu sebagai wartawan, ingat prinsip kamu tuh to be voice of voiceless. Anda menjadi suara bagi orang-orang yang bersuara. Makanya itu kan
paradigm bagi seorang jurnalis hari ini. Itu tagline yang selalu teringat ya, walaupun editor saya tuh ngomong udah hampir ya 10 tahun lalu ya, itu masih teringat-ingat tuh. Kita menjadi voice of voiceless, suara bagi orang-orang yang tidak bersuara itu. Oke, nah akhir-akhir ini juga eh, bencana yang terjadi di Gaza kan tidak hanya terhadap jurnalis tapi terhadap warga sipil yang juga hanya ingin bertahan hidup, hanya ingin melanjutkan kehidupannya bersama keluarganya, kemudian ingin mencari bantuan, ingin bisa makan dan hidup sebagaimana kita di sini. Tapi kemudian mereka pun juga menjadi target akhir-akhir ini ketika ada bantuan kemanusiaan dari luar negeri masuk ke Gaza, kemudian warga sipil Gaza ingin mengambil, tapi kemudian dipertemukan dengan peluru dari pasukan Ya justru itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi yang sedang terjadi ini kan, kalau kita percaya dengan berbagai institusi internasional yang bereputasi seperti Human Rights Watch, Amnesty International, ya ini clear merupakan genosida yang sedang berjalan, an ongoing genocide. Kita juga menyaksikan misalnya orang yang mengkaji soal penggunaan kelaparan atau bencana kelaparan, termasuk kemudian penggunaan penciptaan kelaparan sebagai senjata, ya, Alex de Waal misalnya, itu mengatakan bahwa ini adalah penciptaan kelaparan terbesar di dunia sejak abad 20 gitu. Jadi ini sesuatu yang dibuat dengan sengaja, yang punya tujuan strategik dengan memang menyengsarakan, membunuh, menyiksa orang-orang, termasuk orang-orang sipil, dan tentu saja yang paling lemah lah yang paling kena gitu kan. Makanya absurd sekali ketika pembelaannya adalah, itu yang meninggal karena kelaparan punya prior conditions dulu. Lah iya, orang yang punya prior conditions kalau dia dilaparkan ya pasti meninggal duluan. Tapi bukan berarti menciptakan kelaparan yang kemudian jadi tidak ada masalah gitu kan. Jadi saya kira kemudian ini saling berkaitan satu sama lain. Kenapa? Ketika Anda sedang melakukan sebuah kejahatan, tentu saja Anda tidak ingin orang mengetahui kejahatan yang Anda lakukan itu kan. Iya. Apalagi kejahatan yang Anda lakukan itu hanya bisa dilakukan dengan impunitas dan dukungan politik yang didasarkan pada klaim-klaim moral tertentu. Misalnya, kenapa Israel bisa kemudian secara bebas melakukan apa yang dilakukannya di Gaza sekarang? Salah satunya adalah karena dia mengklaim bahwa yang dia lakukan adalah membela diri, self-defense. Ada klaim self-defense, memburu teroris dan tidak menyakiti yang lain. Masalahnya, klaim-klaim ini kan adalah sesuatu yang kemudian ketika dihadapkan dengan berita-berita, rekaman-rekaman nyata, itu ternyata tidak mampu mempertahankan klaim kebenarannya itu gitu. Misalnya Israel misalnya mengklaim bahwa tembakan yang dilakukan itu semuanya tertarget, tidak menyasar masyarakat sipil. Tapi laporan dari para dokter, wawancara terhadap para dokter dan seterusnya menunjukkan bahwa ada tembakan-tembakan yang disengaja untuk anak-anak di kepala, di dada, di daerah-daerah yang mematikan, yang tidak mungkin itu hanya karena peluru nyasar, jadi sengaja ditembak. Nah, berita-berita semacam ini kan hanya bisa keluar kalau ada yang memberitakan, tadi voice of the voiceless tadi, dan inilah jurnalis gitu. Makanya semua genosida itu pasti diikuti dengan vericida, the vericide, the killing of truth. Jadi untuk kemudian melancarkan sebuah kejahatan kemanusiaan, Anda harus memastikan bahwa kejahatan kemanusiaan itu tidak diketahui, atau setidaknya dia tidak kemudian menjadi sesuatu yang diterima sebagai sebuah fakta oleh minimal pendukung utamanya. Apalagi misalnya basis pendukung utama Israel adalah negara-negara barat yang selalu mengklaim hak asasi manusia gitu kan. Jadi ketika ada berita penciptaan kelaparan, ada berita anak-anak meninggal, tentu konstituen domestiknya gelisah dan memberikan tekanan kepada elit. Nah, karena itulah kemudian
media itu menjadi bagian yang selalu sangat penting di dalam genosida ini. Genosida ini nggak akan berlangsung kalau media nggak komplisit. Problemnya adalah sekarang banyak media dominan, terutama media-media barat, itu komplisit. Bandingkan bahasanya misalnya ketika Rusia menyerang Ukraina dan ketika Israel melakukan serangan ke Gaza. Ini kemarin ada berita misalnya Israel memutuskan untuk meneruskan rencana ekspansi settlement. Berita di BBC adalah Israel continues with the controversial plan to expand settlement in the West Bank. Seakan-akan ya ini kontroversial aja gitu loh. Bukan hal yang Padahal jelas ilegal. itu clear menurut advisory dari ICJ itu ilegal menurut hukum internasional. Atau misalnya ketika terjadi pembunuhan oleh settler, oleh pemukim kemarin terhadap Auda Al-Hathalin ya, yang merupakan salah satu kru di film No Other Land itu ya. Dia merekam sendiri loh kematiannya karena tiba-tiba diserang. Lalu pemberitaan dari media adalah ada bentrokan. Lah ini serangan dari settler yang menggunakan senjata membunuh. Dan itu kemudian di frame-nya adalah bentrokan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi bahasa itu selalu menentukan karena pilihan bahasa dari media ini kemudian akan menciptakan kesan tertentu tentang siapa yang baik, siapa yang jahat gitu kan. Makanya kalau kita lihat ini ada penelitian yang menarik gitu, yang menunjukkan bagaimana media-media barat itu selalu menggunakan dan menemukan passive voice dan istilah baru untuk kemudian membuat apa yang dilakukan Israel itu nggak kelihatan jahat-jahat amat gitu ya. Lunak gitu kedengarannya. Misalnya ketika ada bayi-bayi di dalam tabung inkubasi yang kemudian terbunuh karena Israel memaksa seluruh petugas medis keluar, kemudian mereka berjanji akan merawat si bayi-bayi ini, tapi ternyata dibiarkan. Jadi mereka ketika ditemukan kembali sudah meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Itu bahasa yang dipilih oleh media-media barat adalah premature babies unalived in the hospital. Tapi tidak diceritakan siapa yang melakukan, siapa yang apa dan seterusnya. Bahkan ada beberapa yang menarik, kebetulan saya membaca beberapa kajian misalnya, bahkan ada misalnya pemberitaan yang menyebutkan bahwa bullet goes through the head of a Palestinian journalist. Maksudnya peluru tiba-tiba nyasar di kepala seorang jurnalis Palestina. Lah yang nyasar itu dari mana? Ditembak dari sama siapa gitu loh. Jadi pasif pelakunya tidak ditulis gitu. Seakan-akan ini. Terus yang kalau teman-teman perhatikan lagi, berita korban selalu disebut misalnya kalau dari Palestina selalu disebut misalnya Hamas run Ministry of Health. Padahal data dari PBB dan seterusnya selalu mengatakan bahwa data dari Ministry of Health-nya itu konsisten. Kenapa Hamas lah? Hamas yang menang pemilu di situ ya, maksudnya ya wajar dia ini, tapi bukan berarti semuanya kemudian boleh dibunuh dan semuanya tidak legitimate gitu. Sementara jurnalis-jurnalis yang dibawa oleh Israel misalnya, dibayari bahkan oleh Israel, itu nggak pernah disebut sebagai Israel sponsored journalist gitu. Atau misalnya orang-orang seperti Andrew Fox, pengamat militer yang dibawa masuk kemudian cerita soal itu nggak pernah disebut misalnya Israeli sponsored observer, nggak pernah gitu. Jadi media itu punya pilihan kata untuk membangun narasi tertentu. Untuk apa? Untuk kemudian membiarkan atau melarang sesuatu gitu kan. Nah, dalam konteks ini media komplisit terhadap genosida. Mereka membiarkan genosidanya terjadi, tapi ada wartawan-wartawan yang kemudian memunculkan cerita yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian membuat orang, oh kok cerita dari media kita ternyata nggak utuh ya, kok ada cerita dari media yang di lapangan dengan foto, dengan video yang lebih masuk akal, yang lebih ada datanya, yang lebih clear bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan, bahwa ini adalah genosida. Nah, karena itulah kebenaran tidak boleh keluar. Karena itu setiap genosida, setiap kejahatan kemanusiaan pasti disertai dengan ferisida.
genocide always followed up by a vericide. Vericide salah satu bagiannya adalah genocide, pembunuhan para jurnalis. Karena para jurnalis itulah yang kemudian memberikan suara pada yang tidak bisa bersuara. Mas Bizarro, ini kan sudah hampir berlangsung 2 tahun genosida ini, dan kemudian seperti yang Mas Sofan bilang tadi ya, media punya power, punya resources juga untuk membentuk pembingkaian isu dan membuat masyarakat berpikir in a certain way. Tapi apakah medianya sendiri juga nggak mendapatkan tekanan untuk mengubah narasi-narasi mereka, meskipun udah jelas faktanya di lapangan seperti apa, kemudian bukti-buktinya juga nyata di depan mata. Kenapa mereka masih, sebagian media yang tadi Mas Sofan bilang ya di Barat, masih kemudian mengangkat narasi-narasi seperti itu? Tapi yang menarik juga kan media Barat nggak pada masuk ya, nggak bisa masuk kan? Nggak bisa masuk. Karena kan sekarang perbatasan itu juga ditutup. Jadi internasional media pun yang berusaha untuk ngakses dapat ke sana kan juga nggak diizinkan oleh Israel. Tetapi memang sebelumnya banyak media-media internasional itu masuk, tetapi kalau dalam istilah jurnalis itu embed jurnalis dia. Ya, dia ngikut sama Israel. Ya, dia ngikut sama Israel, ya, dia ngikut tanknya Israel, dan kita mengetahui kalau embed jurnalis walaupun dia sebenarnya dari media non-state sekalipun, tetapi udah diarahkan narasinya oleh Israel, atau bahkan dia diarahkan, misalkan dia ngikut sama tank Israel. Kalau ngikut tank terus dia cerita yang lain, ya tanknya tinggal diarahkan begitu kan? Kayak gitu. Dia cerita ke tempat-tempat, dia pasti akan lebih memakai narasi-narasi yang pro kepada Israel, atau dia arahkan kepada ketemu tentara-tentara Israel, atau kepada aktor-aktor lapangan yang pro Israel dan sebagainya. Itu kelemahan embed jurnalis. Dan biasanya tuh kadang Israel dia memberikan izin wartawan untuk masuk, tetapi dengan syarat dia harus embed. Gitu. Dan kita jangan lupa kalau dia embed jurnalis, berarti dia juga menjadi sasaran perang. Karena dia ngikut sama tentara. Ya, seperti itu. Nah, itu yang menjadi kelemahan. Tetapi akhirnya kan satu persatu media internasional itu kan dia kemudian, kalau media itu kan dituntut dia untuk, bahkan sekarang bukan cover both side lagi. Ya 3 sisi, 4 sisi segala macamnya. Kayak gitu ya. Dia udah, sekarang media itu udah couple, udah mengcover berbagai banyak sisi, nggak hanya, kan dulu kita wawancara satu dari Palestina, kemudian dari Israelnya. Pasti kan kontra di satu saat lainnya. Nah, kemudian ada di jalan tengah. Nah, kita lihat faktanya di lapangan seperti apa. Nah, inilah yang terjadi pada media-media Barat beberapa akhirnya pada kenapa mereka kemudian merubah narasinya, karena mereka udah nggak bisa lagi diarahkan kepada narasi resminya Israel. Karena kan wartawan juga dituntut untuk look at kepada on the field-nya. Ya, kepada di lapangannya. Itu yang harus dituntut sama kita. Kita nggak cuman bisa pakai narasi pemerintah kalau di Indonesia nih. Kemarin kan lagi rame BPS tuh. Ya kan, yang ternyata misalkan angka kemiskinan itu menurun gitu ya. Tetapi ternyata ada perspektif lain nih dari lembaga ekonomi gitu. Nah, wartawan juga begitu, apalagi wartawan perang. Ya, apalagi wartawan perang dalam isu kemanusiaan, dan ini sudah genocide. Ya kan, apa ya, bagaimanapun media Barat dia punya posisi, ketika melihat fakta nurani di lapangan, dia pasti kan juga akan goyah. Kemarin ada wartawan yang ikut naik pesawat bagi airdrop, itu kan sebenarnya dilarang untuk mendokumentasikan keluar kan, tapi dia tetap maksa keluar dan memperlihatkan destruction yang kehancuran yang dihasilkan oleh Israel. Dan fakta-fakta kan nggak bisa ditutupin nih. Mungkin di awal-awal ya, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama ketika genosida Gaza, mungkin media-media Barat pun masih sangat pro terhadap atau memakai narasi-narasi resmi Israel. Tapi kita lihat kemarin tuh ada demo di internal BBC misalkan, di internal perusahaan Google dan lain sebagainya. Kenapa? Ya wartawan itu kan memang dia dituntut dia harus cover both side. Kalau dia jurnalis yang benar gitu ya, dia tidak bisa hanya menyandarkan pada satu sisi saja. Gitu. Tapi cover both side itu kan, kalau banyak perdebatan ini kan bukan cuma soal si A ngomong apa, si B ngomong apa, tapi kalau ada yang bilang di luar hujan, terus si A ngomong nggak hujan, si B ngomong hujan, tugas wartawan bukan melaporkan keduanya yang ngomong apa, tapi beneran hujan nggak di luar gitu kan? Dan yang dosa siapa akhirnya ketika terjadi itu tadi? Ya warga sipil, warga sipil Gaza. Ketika mereka ketemu orang-orang Gaza yang sekarang udah kurus kering, starvation, kemudian juga bayi-bayi yang dulu kan misalkan dituduh misalkan Hamas killing babies gitu ya. Itu awal-awal saya masih ingat 40 killing begitu. Tetapi ketika dilakukan verifikasi nggak ada. Itu nggak ketemu gitu. Dan sekarang lagi rame juga Hamas mencuri bantuan.
ya kan gitu. Wartawan juga akhirnya kan melakukan verifikasi, badan-badan internasional juga akhirnya juga nggak ketemu. Ternyata tidak terbukti. Gitu. Nah inilah yang saya lihat sekarang, narasi-narasi yang mencuri malah geng-geng yang diberikan perlindungan oleh bahkan Israel. punya afiliasi sama ISIS, Israel ya, sama ISIS karena gini, juga. memang wartawan itu dituntut untuk mendapatkan konfirmasi resmi dari otoritas. Hmm. Itu problematikanya. Wartawan itu emang harus mendapatkan konfirmasi resmi itu dari pejabatnya. Cuman kan kita nggak bisa berhenti di pejabat doang. Kita nggak bisa cuma menyandarkan kepada otoritas. Bahkan kan ada gium di wartawan itu, apa yang dikatakan pemerintah kita harus patut curigai. Ya. Itu diktum wartawan itu harus skeptik. Gitu. Kita harus kritis karena dia pasti punya kepentingan juga untuk memainkan narasi tersebut gitu. Nah, ini yang saya lihat era ini dalam narasi-narasi yang dilakukan oleh Israel itu sedikit banyak akhirnya udah mulai berubah. Dan kita harus mengetahui yang leading salah satunya memang Al Jazeera gitu. Sekarang berita itu kalau kita di media itu udah nggak bisa lagi, udah nggak sekedar hard news lagi. Itu kayak kita nonton baca Detik, baca Kumparan itu kan satu berita 7 paragraf. Udah nggak gitu Mas. Sekarang tuh berita udah live update. Berita cuma sebaris, 2 baris live update tuh karena begitu sangat Cepatnya real time. perkembangan. Ya, udah kayak begitu tuh sekarang. Bahkan ya itu yang saya lihat yang dimulai oleh Al Jazeera, kemudian kan nanti diikuti oleh Middle East Eye, The New Arab ya, kemudian media-media lain. Itu beritanya live update. Misalkan pagi di serangan Israel pagi 20 orang korban tewas. Nanti diupdate lagi sama dia mungkin 5 menit berikutnya, 7 menit berikutnya. Udah kayak begitu sekarang. Gitu. Bahkan kan di streaming sekarang kan di YouTube, dan kalau dulu mungkin akses sama eksklusif Mas, kita masih pakai TV ya. Dan segala macam. Sekarang ya Al Jazeera aja dia bikin di YouTube-nya, dia di streaming, bahkan dia punya AJ Plus khusus untuk sosial media. Ya, dia sekarang udah, karena memang udah transformasi digital nih, kita nggak bisa cuma sekedar teks. Orang tuh sekarang tuh lebih suka ngelihat kepada yang visual yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang saya lihat tren media sekarang yang sedikit banyak itu sudah berubah, dan genosida Gaza semakin lama semakin terungkap. Media karena kan gini juga, kita udah punya alternatif, udah punya medsos. Iya. Gitu. Udah punya YouTube podcast bebas aktif. Itu kan mungkin dulu YouTube gini Mas hanya ada di TV. Gitu. Tetapi kan orang tuh udah bisa ngakses di TikTok, ngakses di Instagram, walaupun kita juga lihat apakah ini agent red atau bukan ya kayak gitu, tetap. Tapi itu soal lain. Tetapi kan semua orang udah bisa mengakses sekarang. Gitu. Narasi atau statement yang selama ini di monopoli oleh Barat itu kan udah tandingannya sekarang. Dan di Palestina seharusnya memang muncul media-media alternatif sekarang. Gitu. Kalau kita bicara konteks Asia Tenggara tuh banyak kan di Filipina tuh. Filipina tuh masih pakai ini Mas, media-media brosur masih banyak tuh. Brosur. Yang model kayak media Suara Pers kampus zaman kita dulu itu. Yang mungkin 5 halaman, 10 halaman. Itu di Filipina loh, itu kuat loh. Ya, media alternatif mungkin dia leftist gitu ya, berbasis kiri. Artinya apa? Ini kan upaya mendobrak narasi media mainstream. Gitu. Dan ini sekarang juga terjadi di Gaza. Bahkan ada yang meninggal tuh dari Al-Aqsa, misalkan Al-Aqsa Voice, kita juga mungkin baru dengar tuh nama medianya gitu ya. Tapi ini muncul gitu. Karena kan akses untuk masyarakat global mendapatkan berita sebenarnya di Gaza itu kan ditutup. Bahkan sekarang yang teriak itu kan juga media-media internasional nggak dapat akses dia untuk masuk ke Gaza. Ditutup sama Israel. Kalaupun masuk diarahkan ya untuk ngikut narasinya penjajah gitu. Itu yang saya lihat sekarang. Ya, jadi memang transformasi digital ini game changing sekali ya. Salah satu yang kemudian membuat fakta genosida ini nggak bisa dibendung adalah fakta bahwa sekarang kita bisa mendapatkan informasi, bahkan nggak cuma informasi, tapi siaran langsung, gambarnya live stream dari kejadian-kejadian itu melalui ya media sosial, melalui bahkan Medlin siaran langsung dan macam-macam, betul. Jadi memang kemudian kita mengalami apa istilahnya demokratisasi media gitu ya. Jadi media tidak lagi dikuasai oleh segelintir elit gitu, yang dulu selama puluhan tahun mungkin kalau mau masuk berita ya kita bayangkan lah, misalnya kalau Gaza dalam situasi sekarang aja beritanya masih timpang gitu ya. Walaupun kemudian dilawan dengan media sosial dan media-media alternatif, apalagi pas kejadian Sabra Satila misalnya, itu kalau nggak ada wartawan Israel sendiri yang menuliskan bagaimana pembantaian itu dilakukan oleh milisi Palangis dan Serdadu Zionis, bagaimana perempuan dibelah perutnya, janinnya dikeluarkan dan seterusnya, kita nggak akan tahu cerita itu gitu loh. Kalau nggak ada wartawan perang tadi yang menandatangani kontrak kematian gitu ya, masuk ke situ, nggak bisa. Tapi hari ini ketika wartawannya pada dibunuh, anak-anak usia belasan tahun gitu ya, itu kemudian menyediakan diri sebagai
wartawan, citizen Citizen journalist, journalist, ya, yang kemudian cerita. Saya tuh ngikutin misalnya beberapa akun gitu ya, anak-anak Gaza yang masih mungkin 10-an tahun, 12-an tahun, mereka menceritakan keseharian, bagaimana tiba-tiba lagi cerita dibom dan seterusnya gitu. Jadi ya ini hal yang kemudian membuat informasi itu nggak bisa dibendung, dan vericide tadi menjadi lebih sulit ya, upaya membunuh kebenaran itu sulit. Kalau genosidanya berlangsung dengan cepat ya, kemudian akses berita bisa ditutup, itu mungkin akan lebih mudah dikendalikan. Tapi sekarang sangat terbuka, dan ini kemudian menjadi sebuah proses yang berlarut-larut. Nah, ini nggak bisa dibendung lagi, sehingga kemudian tentu memberikan guncangan pada basis moral dan justifikasi yang selama ini menjadi topeng ya bagi pelaksanaan genosida ini. Nah, jadi menarik sekali, misalnya kita melihat tadi ada pemberontakan juga di dalam media-media gitu kan ya. Ada insider dari BBC, insider dari New York Times. Itu kan yang cerita bagaimana mereka itu mendapatkan arahan, bahkan ketika berita mereka masuk itu kemudian disortir dan disesuaikan supaya narasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Israel, oleh editor-editornya gitu. Jadi editor-editor ini menarik, editor-editornya itu banyak yang bekas IDF gitu loh, tapi nggak pernah ditulis misalnya IDF former IDF journalist gitu, nggak pernah ditulis gitu. Sementara dia nulis semua tulisan tentang korban ditulis according to Hamas Run Health Ministry gitu, untuk kemudian didelegitimasi gitu loh. Termasuk kan ada dua tayangan dokumenter di BBC itu kan yang gagal tayang tuh. Iya. Ya kan, yang pertama tuh seorang anak ya kan, How to Survive War Zone ya kan. Ada seorang anak yang bapaknya malah kemudian disebut-sebut punya kaitan dengan Hamas. Akhirnya malah narasi kemanusiaannya atau narasi tentang substansial dokumenter itu malah yang nggak jadi terangkat ya kan. Pertama itu cuma bapaknya doang. Iya. Maksudnya anaknya ya, kalaupun ini anaknya lah gitu kan. Kedua, dia ya di Hamas jadi apa gitu kan. Kalau di Gaza yang memang pemerintahannya dikelola oleh Hamas, ya Anda jadi guru, ya bisa ditulis Hamas Run Education Ministry gitu kan. Hamas Orang Hamas teacher, juga gitu loh. Jadi maksudnya ya nggak make sense aja gitu, alasan aja BBC komplisif. Dan terakhir kan Medics Under Fire yang di BBC ini gagal tayang juga, ya, gitu. Padahal itu murni tentang perjuangan para dokter-dokter yang tetap melakukan aktivitas dokternya di tengah ancaman bom, di tengah genosida segala macam. Itu menurut saya sangat bagus sekali, dan itu dokumenter ya kan. Itu pun juga gagal tayang di BBC gitu. Ya, Memang karena angle-nya tidak menyenangkan, gitu. Angle-nya tidak menyenangkan untuk Israel. Tapi berarti dengan demokratisasi media tadi ya, yang enabling orang-orang biasa untuk bisa ikut menyumbang ke dalam narasi besarnya ini, apakah berarti itu kurang cukup kuat untuk bisa mendobrak narasi-narasi mainstream yang sepertinya berdasarkan kasus-kasus tadi ya masih terus mendominasi? Iya, kita melihat ya bahwa sebenarnya sekarang era media itu memang, saya jadi wartawan itu udah 15 tahun ya. Sedikit kesini memang keterbukaan itu begitu sangat kuat sekarang di tengah media. Sekarang memang ya walaupun ini juga ada tantangan ya, akhirnya kan semua orang bisa nulis, bisa tweet yang belum tentu terverifikasi. Benar, ya. Itu tetap ada efek negatifnya. Tetapi saya memahami kenapa tren media sosial ini dalam konteks genosida Gaza ya, itu kemudian meningkat. Karena saluran-saluran itu mencoba ditutup oleh Israel gitu. Coba ditutup oleh Amerika, oleh Inggris dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok-kelompok kritis di barat itu kan kuat. Dia kan punya tradisi panjang HAM yang sangat besar, dan jurnalis-jurnalisnya itu juga nggak semuanya memang ya, walaupun dikendalikan editor-editornya, tapi kan ada satu batas titik yang mereka mengatakan is enough. Oh iya, dan mereka kan dilatih juga untuk objektif. Dilatih. Tiba-tiba kok dikhianati sama bos-bosnya sendiri gitu loh. Saya lah. pengalaman Mas, saya di RFI Washington. Ya, biasa kita di RFI Washington itu misalkan ya, saya tuh dulu ketika Pak Jokowi mengumumkan Putin will come to G20 meeting di Bali, editor saya nanya, kamu udah konfirmasi belum ke Rusia? Lalu kurang apa Mas Jokowi yang ngomong? Semua media kan naik tuh.
di sini tuh di Indonesia tuh Putin akan hadir, kan rame karena dia akan bertemu Biden di tengah Rusia Ukraina. Tapi saya dituntut sama editor saya karena kita punya verifikasi Rusia yang ketat. Kamu udah nanya belum ke Cina, udah nanya belum ke Rusia, betul nggak tuh Jinping sama Putin datang? Benar, saya konfirmasi ke kedutaan besar Rusia mengatakan we have no idea about this. Nggak tahu informasi ini kayak gitu. Dan benar Putin nggak jadi hadir, Mas. Artinya ya itu arahan editor kita untuk bersifat objektif. Maka ketika tapi ada, berarti editornya sudah mendengar keramaian di media sosial. Kalau Bapak itu ngomong apa, maka yang terjadi adalah kebalikannya, gitu kan katanya. Udah gitu. ada rumusnya berarti. Gitu, betul. Nah artinya gini Mas, artinya apa ya? Kita nggak bisa menyandarkan rujukan informasi hanya kepada state. Intinya seperti itu. Kita harus juga harus juga adjust dengan berbagai narasumber, termasuk juga pakar, misalkan ya, expert gitu ya. Kemudian warganya, misal kita liputan ke IKN misalkan ya, kita nggak bisa hanya otorita doang. Kita juga nggak bisa sekedar nanya pakar ekonomi, kita warganya. Apa yang kena dampak dari pembangunan IKN misalkan? Ada air-air yang menguning, air-air yang kena keran, itu kan kita harus cover. Gitu ya. Jadi benar-benar site-nya itu nggak bisa 1, 2, 3 lagi. Di era jurnalisme modern sekarang, itu berita tuh udah in-depth. Berita mendalam gitu. Udah nggak berita yang cuman sedikit doang, berita yang benar-benar harus, bahkan sekarang kan investigasi misalkan seperti dilakukan oleh MBL dan Dwi Laksono dan sebagainya. Saya juga pernah melakukan investigasi terkait pembangunan infrastruktur untuk IKN dan sebagainya. Itu memang it is the real of journalism. Ini sebenarnya jurnalisme sejati. Jurnalisme yang berpihak kepada kepentingan rakyat, kepada kepentingan voiceless yang tadi saya katakan tadi. Gitu. Apalagi kalau konteks dia bukan hanya voiceless, tapi kan mereka jadi korban. Korban genosida. Bukan cuma voiceless, tapi voice-nya dibungkam. Voice-nya dibungkam. Dan inilah saya lihat kenapa kemudian ada beberapa hati nurani wartawan-wartawan yang ada di barat yang akhirnya speak up. Gitu. Karena memang mereka menjalankan fungsi jurnalisme yang sebenarnya. Itu yang mereka pelajari di kelas-kelas teori jurnalisme, kelas-kelas tentang teori verifikasi, investigasi. Itu yang mereka pelajari dan harus kita lakukan sebagai seorang jurnalis. Kan kita punya etik. Kita nggak boleh nulis berita bohong, nggak bisa merekayasa fakta, gitu. Kita ada etik tuh sebagai jurnalis. Tapi memang selalu pasti ada tarikan ya antara para jurnalis ini dan medianya sebagai sebuah industri, gitu kan? Sebagai sebuah industri, dia kan butuh modal, gitu kan? Yang invest modal, ya mungkin punya perspektif, kepentingan dan seterusnya. Sementara aktivitas jurnalistik tuh pasti sesuatu yang mahal kan untuk melakukan perjalanan, untuk alat-alat rekam dan seterusnya gitu kan, sehingga selalu ada tegangan ini kan antara yang menguasai media karena dia punya modalnya sehingga dia bisa naruh editor-editor misalnya dengan para jurnalis yang ada di lapangan tadi gitu. Makanya ada tegangan terus-menerus gitu ya, yang selama ini sayang ya kalau untuk kasus Palestina tadi, untuk kasus Gaza tadi kelihatan sekali kontrol dari elit medianya, elit kapitalnya sangat kuat gitu ya, sehingga sulit untuk kemudian keluar. Tapi yang menarik juga tadi kan Kenzi bilang soal apakah media sosial, demokratisasi media ini dengan media sosial, citizen journalism itu tetap masih kurang kuat, sehingga media masih tetap didominasi oleh media mainstream. Itu menurut saya memang kemudian dulu kenapa media itu sangat dominan? Karena informasi terbatas, sehingga orang kemudian nyari informasi hanya ke situ, sehingga si media apa bilang apa, orang akan mengatakan bahwa itulah kebenaran. Tetapi sekarang semua orang bisa jadi media, tapi masalahnya jadi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang nggak, gitu kan? Karena nggak tahu mana yang benar, mana nggak, ada tsunami informasi, tsunami klaim. Orang kembali lagi ke apa yang dianggap sebagai yang paling stabil, yang paling reliable, yang minimal ada standarnya. Itu media mainstream lagi gitu. Jadi karena kalau kemudian media sosial yang muncul, nanti tinggal ditunjuk aja, oh itu orang Hamas tuh, itu teroris tuh, itu orang ini, selesai gitu. Nggak perlu ada apa-apa gitu. Tapi kalau media kan lebih sulit untuk menuduhnya, termasuk wartawan yang kemarin Anas Al-Sharif itu kan karena dia sudah diencar lama tapi baru sekarang gitu kan. Ya karena dia sangat high profile gitu loh. Kalau high profile sebagai wartawan kemudian dibunuh, tentu respon dunia akan keras gitu kan kalau langsung gitu. Jadi dia, kalau menurut saya kenapa kemudian beliau dibunuh sekarang, karena justru
Israel ini udah kesulitan membendung narasi, beragam kebenaran yang bocor keluar gitu, sehingga nggak ada pilihan lain karena kalau dia mau proceed dengan rencana okupasi atau genosida dan seterusnya, ya ini harus segera dihilangkan gitu ya. Apalagi sekarang Israel beneran kalah di narasi kan gitu dia. Tapi menurut saya problemnya bukan cuma soal instrumen gitu loh. Kan kemarin Israel sempat mau ganti nama Hasbara jadi apa istilahnya, jadi Hasbara public relations itu jadi penyadaran ya, kampanye penyadaran. Gitu. Karena istilah Hasbara sudah dianggap terlalu negatif di mana-mana orang udah ngomong Hasbara itu udah negatif, Hasbaris gitu kan udah. Sehingga kita perlu invest di media sosial, di ini, di itu dan seterusnya gitu. Jadi problemnya adalah kalau faktanya adalah Anda melakukan genosida, mau invest seberapa besar pun di media-media itu juga pasti ada orang-orang yang ingin menyuarakan the voiceless tadi dan pasti kebenaran bocor juga gitu ya. Vericide itu pasti coba dilakukan tapi veritas itu ya pasti bisa keluar. Veritas probitas justisia. Ini kalau anak UI. Tapi syukurlah memang banyak sekali jurnalis mau dari media mainstream maupun dari gerakan independen yang masih terus-menerus bersuara hingga mungkin kita melihat sedikit on the bright side sekarang ya. Beberapa negara yang secara tradisional selalu menggaungkan narasi pro-Israel juga mulai bergeser narasinya di dunia internasional. Seperti yang cukup ternama kemarin Prancis, Presiden Macron kan sempat announce bahwa Prancis akan mengakui ya, tapi itu bagian juga dari kalau kita lihat secara kritis itu bagian juga dari sekedar mengelola kekecewaan dari publik gitu loh. Anda bilang mau mengakui kemerdekaan bulan September kalau Palestina mau begini dan begitu. Itu kan sama aja memaksa Palestina melakukan sesuatu tapi tidak memaksa Israel melakukan sesuatu. Enggak. Yeah. Anda kayak cuma kelihatan gue sudah melakukan sesuatu loh di hadapan publik yang sudah marah. Jadi ini semacam membuang tanggung jawab dengan melakukan sesuatu yang tidak terlalu berdampak on the ground. Tentu ini adalah sesuatu yang baik, yang patut diapresiasi gitu ya, tetapi ya kemajuan lah ya, tetapi nggak cukup. Sekarang tiap hari hampir lebih dari 100 orang selalu terbunuh gitu ya. Ini yang kemudian ya penting untuk didesak untuk segera diakhiri. Pun begitu dengan Inggris, Australia, beberapa negara lain yang ada prasyaratnya ya untuk kemudian mereka mengakui Palestina. Tapi apakah perubahan-perubahan kayak gini nih ada pengaruhnya ke sikap Israel sendiri? Apakah mereka merasa, oh ini sekutu-sekutuku yang dulu selalu mendukung aku sekarang mulai berubah nih narasinya? Atau nggak berpengaruh sama sekali? Kok dari Mas Pizarro gimana? Iya, jadi gini, Israel sebenarnya sudah mengukur sebenarnya statement atau sikap dari negara-negara Eropa. Jika itu hanya sebagai sebuah pengakuan tanpa ada tindakan untuk menghentikan agresi Israel, menurut saya ini tidak akan banyak berpengaruh. Tapi jika memang pengakuan ini dibarengi dengan langkah-langkah nyata, misalkan blokade militer, menghentikan ekspor senjata, ini kan juga udah mulai ramai nih di berbagai negara Eropa karena tekanan civil society mereka juga sangat kuat kayak gitu ya. Tadi makanya Mas Sofwan bilang ini sekadar semacam anger management aja gitu ya, mengatasi kemarahan publik sipil. Kayak kasus aktivis kapal Mediterranean itu kan rata-rata kan dari Europe. Ya, kan ada anggota parlemen Eropa kayak Rima Hassan yang dari Prancis gitu ya, ada juga berbagai aktivis-aktivis dari Spanyol segala macamnya. Dan ini kan perlu ditackle sama pemerintahannya gitu. Tetapi kan kita bisa mengetahui ya bahwa pernyataan-pernyataan mereka akhirnya diikuti oleh sejumlah perasaan yang malah akhirnya bikin kontroversial nih. Misalkan pejuang-pejuang Gaza diminta disarm, tetapi Israel itu kok masih tetap misalkan tidak ada upaya tekanan juga untuk menghentikan genosida. Ini yang terjadi nanti kayak kasus perjanjian Oslo. Gitu ya. Ketika terjadi kesepakatan damai di antara Israel nanti dengan PLO-nya juga dilucuti senjatanya, tetapi upaya untuk menekan Israel kan tidak begitu signifikan. Gitu. Akhirnya ketika ganti rezim ke Netanyahu, pembantaian terus dilakukan, bahkan aneksasi tepi barat sampai sekarang kan semakin lama semakin. Sementara Palestina dilucuti.
Iya, sementara itu Palestina masih terus diperangi, diblokade dan lain sebagainya. Walaupun itu tadi kita tetap mengapresiasi tindakan negara-negara Eropa, tetapi kita mengharapkan ada upaya yang lebih nyata, yang lebih konkret ketimbang saya khawatir menjadi semacam cuci tangan aja. Iya. Dan jangan lupa loh kan banyak laporan di belakang masih terjadi suplai militer. Betul. Ke tentara-tentara Israel dari Perancis, dari Inggris dan lain sebagainya itu masih terus berlangsung walaupun dia mengakui negeri Palestina dan kemudian kan ini kan kebanyakan mengaku Palestina lebih kepada otoritas Palestinanya yang ada di Ramallah. Sedangkan genosida yang terjadi kan sekarang adanya di Gaza. Seperti itu. Nah, ini apalagi ini ada upaya misalkan nanti meminta otoritas Palestina yang ada di Ramallah memimpin Gaza. Gitu. Saya juga nggak tahu tuh nanti gimana respon masyarakat Gaza walaupun menurut saya itu kelompok pejuang Gaza sih terserah aja. Toh mereka sebenarnya yang lebih eksis yang ada di wilayah Gaza. Karena gini, 90% misalnya menurut survei itu kan Palestina misalkan itu tidak menghendaki misalkan Mahmud Abbas. Iya. Karena kan ada kasus corruption dan jangan lupa di Palestina kan nggak ada KPK tuh. Iya. Ya, ini yang membuat kenapa otoritas Palestina itu juga punya skandal korupsi yang begitu besar. Kalaupun ada KPK-nya orang-orang dia, gitu yang dipasang di situ seperti itu, Mas. Nah, ini yang menurut saya kita dorong tindakan pengakuan Palestina itu dibarengi dengan penghentian agresi Israel ke jalur Gaza. Hingga saat ini kan sudah mendekati angka 62.000. Itu pun yang ketahuan by name, by date oleh health ministry-nya Gaza. Tapi yang nggak ketahuan, gitu ya. Iya, perkiraan sekitar 400.000. Iya, bisa ratusan ribu lah yang terjadi di sana. Gitu. Iya, cukup ekstrim dan sebenarnya kalau misalkan kita pakai akal sehat ya, angka 1 kematian yang nggak wajar pun harusnya kan udah bisa menggerakkan nurani dan mengubah kebijakan. Tapi hingga puluhan ribu sampai saat ini masih tetap on course melaksanakan genocide ini, sebenarnya apa yang menghambat perubahan atau misalkan advokasi dari seluruh dunia? Udah banyak banget pihak mulai dari yang dari dulu udah bersuara sampai yang akhir-akhir ini baru berubah. Ya, satu tentu adalah struktur internasional. Struktur internasional didominasi oleh Amerika Serikat yang sampai sekarang masih mendukung Israel, gitu kan. Kalau Amerika Serikat ngasih lampu hijau masih jalan, senjatanya masih dikirim masih jalan, duitnya masih dikirim masih jalan. Makanya ketika kemarin Trump pas awal tahun tiba-tiba ngomong, saya mau ketemu Netanyahu gitu kan, si Witkoff Netanyahu bilang mau lagi sabat gitu ya, dipaksa ketemu, ya ketemu gitu, dan akhirnya berhenti. Jadi kalau Trump mau dan memaksa Netanyahu bisa gitu loh, karena agresi yang dilakukan oleh Israel ini sangat tergantung pada satu, dukungan militer Amerika Serikat, kedua adalah dukungan politiknya dari Amerika Serikat. Ini kalau nggak ada perlindungan Amerika Serikat terhadap terhadap Israel di institusi internasional, Netanyahu udah ditangkap itu. ICC itu kan udah jelas mengeluarkan arrest warrant. Kenapa kemudian sulit dieksekusi? Lah prosekutornya aja sama Amerika Serikat malah dikasih sanksi. Malah dibekukan rekeningnya. Jadi kalau nggak ada dukungan dari Amerika Serikat, Israel ini sebenarnya juga nggak bisa melanjutkan kejahatannya. Gitu. Satu, jadi struktur internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan struktur domestik Amerika Serikat yang didominasi oleh lobby pro Israel. Gitu ya. Makanya kita menyaksikan ini kan perubahan yang signifikan di dua hal ini kan. Pertama, di peta internasional ini mungkin dalam jangka menengah, jangka panjang akan berubah. Amerika Serikat is no longer the only superpower. Kemudian di dalam Amerika Serikat kita saksikanlah ada Zohran Mamdani misalnya, yang dengan terang-terangan bilang pro Palestina dan tetap menang, dan malah makin menangnya makin besar gitu loh. Padahal semua miliuner, semua bilioner itu naruh duit di Cuomo. Artinya apa? Publik Amerika Serikat itu sekarang posisinya jelas gitu loh, lebih tidak bisa dikendalikan lagi oleh kekuatan lobby pro Israel gitu. Jadi Israel tahu bahwa time is limited dan dia sangat tergantung pada Amerika Serikat. Maka dia mau habisin secepatnya ya, kalau bisa dia ubah reality on the ground, aneksasi tepi barat kalau bisa sampai Palestina nggak visible untuk diwujudkan secara konkret karena sudah ditumpukin jadi settlements gitu kan. Gaza kalau bisa orang yang udah dipaksa keluar, sebagian ke Pulau Galang misalnya gitu kan.
ya kalau bisa didorong begitu gitu, sebelum kemudian realitas itu nggak bisa terjadi karena Amerika Serikat sudah berubah gitu ya, dan sistem internasional sudah berubah. Kedua, faktor domestik. Netanyahu itu karir politiknya sangat bergantung sekarang pada koalisinya dengan kelompok-kelompok yang lebih ekstrim dari Netanyahu. Netanyahu itu ekstrim, Israel itu ekstrim semua ya. Sebelum zamannya Likud dominan, masih partai buruh yang sering dibilang kiri pun, itu ya apartheid dan genosida juga terjadi gitu loh. Iya. Cuma ada justifikasinya dan seterusnya. Sekarang nggak pakai justifikasi, maksud saya ini perintah Tuhan aja gitu kan, dan kemudian bunuh-bunuhin orang gitu. Jadi lebih ekstrim, tapi sebenarnya ekstrim dan ekstrim sekali dan super ekstrim gitu kira-kira pilihannya kan. Jadi spektrumnya nggak moderate ekstrim lagi nih, ekstrim banget, super ekstrim banget gitu. Ekstrim level 5 ya. Nah jadi Jadi banget tuh kalau bon cabe. jadi si Netanyahu itu kalau dia kemudian kehilangan dukungan dari kelompok-kelompok ini ya kesulitan. Kemarin gencatan senjata pertama aja satu menterinya mundur, Ben Gvir mundur karena gencatan senjata dianggap sebagai kekalahan. Kalau dilanjutkan Smotrich mundur juga, lalu Netanyahu turun. Jadi emang apa ya, insentifnya itu untuk melanjutkan. Problemnya adalah tentaranya sebenarnya juga udah capek dan nggak visible gitu loh. Jadi tapi ya demi karir politik ya mengirimkan anak-anak muda untuk mati, untuk stres, untuk itu ya dibayar aja. Namanya politisi menghalalkan segala cara begitu. Menarik tadi yang dinamika, mungkin yang pertama di Amerika Serikat terlebih dahulu ya, di mana lobbying power dari lobby pro Israel itu dari dulu cukup signifikan untuk mengubah posisi legislator di Kongres misalkan. Mas Bizarro yang sempat ada pengalaman nih di media Amerika ya. di Amerika. Yang bilang media Amerika nggak? kena Radio dampak Asia. sama Trump loh ini. Terdampak oleh kebijakannya Trump juga. Ditutup ya, Radio Free Asia ditutup gara-gara Trump memotong anggaran. Efisiensi. Iya, efisiensi. Kira-kira perubahan sentimen di tengah masyarakat Amerika Serikat ini seperti apa, Mas Bizarro Iya, ngeliatnya? ini kan yang menarik survei terakhir ya, bahwa dalam berkade-kade terakhir baru kali ini loh tanggapan negatif masyarakat Amerika kepada Netanyahu itu begitu tinggi. Ya, penolakannya mencapai 60%. Bahkan kalau awal-awal kita lihat terjadinya genosida Gaza itu kan dukungan publik Amerika kepada Israel itu masih cukup relatif, bisa kita bilang itu masih sustain. Tetapi kalau kita dalam survei terakhir 60% itu udah menolak perang. Udah menolak genosida Gaza gitu ya. Walaupun memang lucunya kan Trump ini kan naik dengan jualan anti perang sebenarnya. Iya. Ya dia mulai Peace nipu President. kelompok Arab di Michigan, orang-orang Iya. Lebanon, orang Yaman kayak gitu ya. Tetapi yang terjadi sekarang kan kalau kita lihat tidak ada yang dilakukan oleh Netanyahu tanpa green light Trump Iya. gitu ya. Bahkan ketika sekarang ada rencana Netanyahu untuk melakukan okupasi penuh, ya full occupation di Gaza, itu kan juga atas restunya Washington, restunya Amerika Serikat gitu. Karena secara umum ya infrastruktur politik dan lobbynya itu sudah sangat terbentuk gitu. Tetapi kan problematikanya ini di gelombang masyarakat ya, gelombang kekritisan masyarakat terhadap Israel itu udah lama nggak bisa dibendung. Kalau kita kan demo-demo di Amerika itu canggih-canggih ketimbang di Indonesia sekalipun gitu ya. Misalkan dulu ketika Menlu-nya Amerika keluar dari rumah itu udah ditongkrongin tuh. Iya, ya Sama- Anthony Blinken itu udah Anthony ditungguin Blinken. kan. Sampai saya ngikut follow tuh kode pink misalkan Iya, di Instagram ya. Itu dia kreatif itu. Dia sampai ketika keluar Blinken tuh ditumpahin itu kan air berwarna merah yang melambangkan itu kan Darah ya. darah gitu. Iya. Kemudian dipepet itu Ya, anggota dia Kongres. pidato itu menarik juga, yang dia pidato lagi pidato press release di belakangnya tangan warna merah warna gitu merah, kan. iya. Jadi itu aksi-aksi yang menarik yang mungkin bisa ditiru kalau di Indonesia ya. Maksudnya di sana tuh mereka punya banyak variasi jenis aksi gitu loh. Kita Kreatif, kadang-kadang Bahkan diinterupsi kan, you are the secretary of genocide. iya, Iya, iya. iya. Diinterupsi sama mereka, dipepet anggota Kongres dulu ketika pengen masuk ke sana. Dikatakan dikasih foto-foto bayi-bayi genosida, Anda terlibat loh dalam genosida ini. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa ya. Itu di Indonesia itu lebih bangsawan gitu kan, anggota DPR-nya daripada anggota Kongresnya Amerika Serikat. Itu sih yang saya lihat ada tingkat kesadaran ya, awareness di kalangan masyarakat sipil barat, dan saya lihat juga termasuk di media-media. Saya walaupun kerja di media Amerika, saya tetap menulis tentang genosida Gaza Iya. gitu ya. Mereka bahkan ketika kita mengkritik
Biden dulu ya saat itu ya mengkritik Amerika, tidak ada editing berarti saya lihat dilakukan oleh editor biasa-biasa saja gitu. Dia Tetap karena objektif. ini isu human right. Iya, Jika iya. Anda bicara speak up soal human rights selama ini, isu lingkungan, ya isu ekonomi, human right, kita nggak bisa nutup mata Iya. sama kasus human right yang sangat brutal terjadi di Gaza. Iya, Itu menjadi consciousness bagi seorang jurnalis. Even Anda bekerja di Western media menurut saya, Iya. apalagi Western media itu sudah memakai standing point, kita speak up, kita atau fokus soal human right. Iya, iya. Free Asia masa nggak free Amerika gitu kan? Nggak free Gaza. Tapi ini menarik juga bahwa perubahan sikap ini tentu berkaitan juga dengan perubahan lanskap media tadi juga kan makanya sempat ramai ada upaya untuk mengambil alih TikTok gitu kan katanya karena dari TikTok itulah katanya kabar-kabar soal Palestina itu tersebar gitu, di generasi yang lebih muda. Jadi memang media penceritaan fakta atau pengaburan fakta itu selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik. Nah, apalagi konflik dalam skala seperti ini yang kemudian menurut berbagai lembaga internasional merupakan genosida gitu kan. Jadi pasti kebenaran itu menjadi target operasi yang serius dan mereka yang mengebarkan kebenaran juga kemudian menjadi sasaran dari itu. Iya. Ya kita doakan nih Bung Pizarro supaya rekan-rekan jurnalis itu diberikan kekuatan terus gitu ya Amin. dan ya kalau Israel merasa dia melakukan hal yang benar ya buka aja tuh. Kalau merasa bahwa itu jurnalisnya Palestina nggak bisa dipercaya karena agennya Hamas, ya udah Anda buka pintunya, biarkan jurnalis internasional itu masuk, itu meliput sehingga kita tahu kebenarannya yang mana gitu. Kalau orang nggak boleh masuk, kemudian yang di dalam dibunuhin, ya gimana orang bisa percaya bahwa Anda tidak sedang menutupi sesuatu? Kalau kita pakai kacamata yang sedikit lebih optimis ya, saya ingat ada satu video wawancara dengan mantan press secretary-nya White House zaman Joe Biden yang udah turun kan sekarang udah ganti. Dia cukup lebih terbuka dibanding sebelum waktu menjabat ya. Ketika setelah pensiun dia baru bilang bahwa oh ya yang terjadi di Gaza itu bisa dianggap sebagai war crimes. Ya nggak mungkin dia waktu itu bilang ketika sedang menjabat ya. Tapi artinya orang-orang yang berkuasa duduk di posisi-posisi tersebut sebenarnya udah tahu faktanya. Mungkin dia juga dan bahkan diceritakan Blinken itu dulu mengabaikan memo dari internal State Department. Makanya kan sempat banyak orang State Department itu mengundurkan diri karena orang-orang di State Department, Kementerian Luar Negerinya itu tahu betul yang dilakukan Israel itu kejahatan perang dan sudah ada laporan itu. Cuma Amerika Serikat nggak bisa ngomong itu di publik karena konsekuensinya banyak. Amerika Serikat nggak boleh mendukung lagi dan seterusnya. Apalagi di State Department kan dia punya pelapor Timur Tengah. Yang mana ditugaskan ada di tepi barat memantau Gaza. Ada kan yang mundur kan karena udah saking nggak tahan nulis anak-anak yang tewas kan. Karena salah satu staf dari State Department-nya US yang memang yang fokus dia di Palestina untuk memberikan laporan soal kondisi di Palestina, dia sampai give up. Dia saking begitu banyaknya yang harus dia tulis tentang anak-anak Palestina yang tewas, tetapi kan tidak mendapatkan respon dari Washington pada saat itu. Dan ini terjadi di banyak lini-lini State Department di bidang di berbagai layer departemen yang lain tentang fakta-fakta ini. Ya kita doakan yang terbaik lagi-lagi seperti Mas Iwan bilang tadi, semoga para pahlawan jurnalisme yang masih sekarang meliput di lapangan juga diberikan keselamatan, perlindungan dan kebenaran terus-menerus. Ya, dan harus ada tuntutan untuk Israel membuka akses para jurnalis untuk masuk ke Gaza. Ya kalau Anda benar, buka lebar-lebar. Ya, kalau bersih, kenapa risih? Ya, kan katanya gitu kalau KPK gitu. Baik, terima kasih Mas Pizarro sekali lagi dan Mas Sofwan pastinya udah sharing-sharing bersama kita tentang perjuangan di Palestina. Teman-teman terima kasih juga sudah menyimak podcast Bebas Aktif di Kontekstual. Jangan lupa ikutin terus sosial media Kontekstual di Instagram dan di Spotify dan di YouTube juga pastinya untuk mengikuti update-update terkini tentang dunia internasional.